Oke, kembali lagi dengan saya. Oke, di sini sekarang kita akan membahas terkait timer ya di ekostruktur mesin expert basic. Nah, penggunaan timer ini akan digunakan di semua program ya, karena memang itu basic dari program timer itu. Nah, oke, langsung saja ya kita masuk ke caranya. Oke, ini kita sudah berada di aplikasi. Seperti biasa ya untuk men-settingnya. Untuk sekarang saya menggunakan bawaannya saja TM221M16R. Nah, untuk fungsi timer itu berada di new function block. Nah, ini yang timer ini. Ini ya. Nah, untuk timer itu ada beberapa. Yang pertama, timer on, tone, timer off, off, dan timer pulse, TP. Nah, perbedaannya, saya sudah membuat tabel untuk perbedaannya. Oke, untuk tabel perbandingan timer. Nah, yang pertama output nyala. Untuk tone, dia akan output akan menyala setelah delay. Untuk TOF, output akan menyala langsung ketika udah dapat input timernya. Untuk TP, dia juga akan langsung. Terus output akan mati ketika untuk tone, output akan mati langsung ketika input dari timer itu off. Untuk TOF, setelah delay hitungannya habis, dia akan mati. Untuk TP juga, setelah durasi dari timernya itu habis dia akan mati. Nah, untuk tone, apakah bisa di reset? Nah, bisa. Untuk TOF juga bisa. Untuk TP tidak bisa. Jadi khusus untuk TP ketika sudah menghitung, dia akan sampai selesai dan menghidupkan output dari timernya. Untuk timer mulai saat, nah untuk tone, ketika input dari timernya hidup, dia akan langsung menghitung. Untuk TOF, ketika inputnya itu off, dia baru menghitung. Jadi ketika naik, dia belum menghitung. Terus ketika off, dia akan mulai menghitung. Untuk TP, ketika ditekan ya, kayak tone ya. Nah, untuk retentif itu apakah tersedia? Untuk tone, iya, jadi bisa. Oh ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut untuk retentif. Untuk TOF juga bisa, untuk TP tidak bisa ya. Nah, tadi nanti kita bahas untuk retentif ya. Untuk preset itu angkanya, misal kita mau membuat 10 detik, 10 dulu ya. Nah, time base itu satuannya. Kita bisa milih 1 milisecond, 10 milisecond, 100 milisecond, 1 second, dan 1 menit. Nah, karena kita akan membuat 10 second ya, 10 detik kan, jadi kita pakai satuannya 1 second. Jadi 10 untuk time base satuannya kan 1 second, jadi 10 second. Nah, untuk retentif itu digunakan ketika misal kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ketika retentif mati, ketika inputnya itu kan dia akan menghitung. Nah, ketika off dia akan reset. Nah, retentif digunakan ketika misal menghitung ya 1, 2, 3. Nah, dimatikan. Dia nggak reset, dia tetap menyimpan angka terakhir yaitu 3. Ketika kita hidupkan lagi, dia akan lanjut angkanya jadi 4 dan 5. Nanti kita coba langsung saja. Dan untuk dynamic preset itu ini agak expert ya, karena dia digunakan untuk mengubah satuan waktunya ketika berjalan. Jadi mungkin di pembahasan video lain ya untuk dynamic preset. Sementara ini di offin aja nggak apa-apa. Oke, untuk membuatnya jadi kita pakai yang dihapus dulu retentifnya ya. Nah, kita alamat M0 misal ya.
Ini kita gunakan untuk on. Nah, terus kita pakai M1, kita gunakan sebagai off. Nah, kita sambungkan ke sana. Oh ya, ini penting langsung gini aja. Kita kan perlu pengunci ya, scaffolding yang kita bahas di video sebelumnya. M100. Nah, kita scaffolding ya seperti kemarin video yang sebelumnya. Nah, ini sudah. Nah, untuk timer sudah ya. Oh ya, untuk timer itu gini, kita pakai ini ya. Nah, di timer itu ada 3 alamat. Yang pertama TMIP, preset value. Yang kedua TMI itu angkanya ya. Misal timer 0 di tm0.v. Itu present value, dan tmi.key itu timer outputnya ya. Nanti saat ini kita akan menggunakan V sama Q ya. Nah, untuk V itu digunakan untuk membaca data angkanya ini, hitungannya. Dan nanti digunakan di display di HMI-nya. Terus untuk tmi.key itu digunakan untuk ketika timer ini hidupnya, outputnya adalah untuk mengambil outputnya. Nah, kita misal mau mengambil outputnya ya, ketika tm0.key. Nah, untuk menghidupkan misal M11 ya. Nah, ini kita coba dulu ya. Nah, ini kita tadi udah saya start dan launch ya simulatornya. Nah, misalnya itu mati, dia akan menghitung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, akan hidup. Ketika kita matikan, dia juga akan mati. Oke, lihat ya, ketika kita ubah ke retentif ya, yang tadi menyimpan data terakhir. Coba kita coba ya. Nah, 1, 2, terus kita matikan ya, coba ya. Nah, ini masih 4 kan. Nah, itu kegunaan retentif ya. Kita hidupkan, dia akan lanjut menjadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan hidup ya. Oke, untuk timer on sepertinya bisa dipahami ya. Untuk time based, retentif, untuk dinamik besok lah kita bahas di saat sudah agak advance. Nah, sekarang timer off delay. Nah, timer off delay itu kita coba langsung saja. Nah, kita hidupkan. Nah, lihat ya, dia langsung hidup ya outputnya. Padahal belum menghitung seperti tabel tadi. Nah, output nyala langsung hidup kan. Ketika kita matikan, dia baru menghitung. Nah, dia baru menghitung, dan ini masih hidup ya. Ketika sampai 10, dia akan mati. Nah, gitu perbedaannya ya. Jadi timer off delay, dia menghitung, timer untuk matinya. Retentif sama ya, bisa di pause untuk retentifnya.
Oke, selanjutnya TP ya. Untuk TP coba kita 5 biar agak cepat ya, terlalu lama ya. Untuk TP kan tadi kalau TP dia langsung output akan nyala langsung dan mati setelah durasi PT. Kita lihat ya. Nah, ini jadi dia seperti off delay. Tapi off delay itu kalau off delay kan bisa dibatalkan, tinggal dihidupkan lagi kalau dia tetap menghitung terus. Nah, untuk TP ya, untuk TP ini sebenarnya agak jarang dipakai sih, lebih sering ton sama TOF. Nah, sebenarnya saya spill sedikit ya, saya sudah membuat ini untuk desainnya yang akan kita bahas mungkin di video selanjutnya ya. Nah, ini kita on kan ya. Oh bentar, maaf, ini belum bisa ya, karena kita belum memakai tm0.value v. Kita harus menambahnya dulu. Bentar, kita matikan dulu. Bentar ya, ini belum. Nah, caranya pakai yang ini ya. Tulis saja. Nah, kita berasumsi akan menggunakan persen MB 0.2 sama dengan persen tm0.v. Nah, jadi gini cara membacanya ya. Kita akan membaca data di tm0.v ditaruh ke MB0. Nah, kenapa MB? Karena kalau M saja itu hanya bisa menyimpan 1 dan 0. Kalau MB dia bisa menyimpan angka selanjutnya, misal 100, 10. Nah, kita kan akan menyimpan sampai 5 kan. Makanya kita memakainya MB. Seperti ini yang MB ini. Nah, jadi misal nih ketika timer ada di angka 3, makanya kan 3 ini tm0.v ini 3 kan. Nah, otomatis dia akan meminta ke sini MB0. Nah, MB0 jadi 3. Nah, MB0 ini digunakan untuk alamat untuk desainnya. Untuk ini kita bahas di video selanjutnya ya, untuk desain HMI-nya. Nah, oke, kita coba langsung saja. Kita simulasikan ya. Sudah start. Nah, lihat ya. Kita on. Nah, ini kan yang out depan atas tadi. Hitung 5 akan itu off, mati. Nah, ini ya. Jadi gini. Nah, lihat yang gini aja. Nah, bisa. Nah, gini ya. Lihat ya. Ketika kita tekan untuk on-nya, nah, dia akan hidup out 1, menghitung 3, 4, 5, out 2, off. Lihat displaynya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misal kita ubah menjadi retentif ya. Nah, dia akan bisa menyimpan angka terakhirnya. Misal nih, on dengan 1, 2, nah, kita matikan. Nah, dia akan menyimpan 3 ya, enggak 0 kan. Kita lanjut lagi, 4, 5, off, baru mati. Nah, itu kegunaannya retentif. Kita coba untuk timer off, kita matikan dulu.
untuk timer off. Kalau di on kan dia akan hidup, angka masih 0. Karena off delay, dia akan menghitung ketika off. Nah, dia akan mulai menghitung 2, 3, 4, 5. Nah, begitu ya caranya ya. Mungkin sementara ini hanya itu saja sih untuk timer ini. Jadi dia digunakan untuk berurutan ya. Misal menghidupkan output 1, 5 detik kemudian output 2. Mungkin dari saya itu saja. Jika ada kesalahan mohon maaf ya. Oke, terima kasih.